Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan tugas besar kami. Rekayasa perangkat lunak dengan judul Toko Serba-serbi. Dengan anggotanya sebagai berikut. Imaduddin Zangki dengan NIM 19102021. Saya sendiri Muhammad Hilmi Kafabi 19102115, Aili Lutfiana Aksan Imtiaz 19102209, Beni Alpon Tondang 19102228. Nah, selanjutnya untuk pendahuluan dan pemaparan hasil diskusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Imaduddin Zangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Zangki. Di sini saya akan menjelaskan dari pendahuluan, sistem request, visibility, dan ekonomi visibility. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, termasuk internet, ternyata memberi dampak yang besar bagi seluruh aspek yang ada, tidak terkecuali terhadap perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Dengan berkembangnya teknologi yang cepat, membuat banyak orang menggunakan teknologi itu untuk melakukan transaksi jual-beli menggunakan internet. Hal ini mengingat jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh pesat dan transaksi belanja yang terjadi sangat cepat, nyaman, serta dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aktivitas atau transaksi jual-beli melalui media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Pada tugas besar ini, kami membuat sebuah website, online shop atau toko online e-commerce yang menjual berbagai produk. Nama dari web toko online ini adalah Serba-serbi. Web toko online Serba-serbi ini nantinya bisa diakses melalui browser PC atau laptop maupun melalui smartphone. Pada web toko online ini, kami menjual berbagai barang, contohnya barang-barang perabotan, rumah tangga, kosmetik, peralatan kebutuhan sekolah, peralatan masak, sampai tanaman hidup sebagai penghias rumah, dan sebagainya. Produk yang diposting dalam katalog web ini akan membuat konsumen atau masyarakat akan lebih mudah dan jelas untuk mengerti produk yang dijual dalam serba-serbi. Dengan pembuatan yang user-friendly, maka web toko online ini akan lebih cepat untuk dipahami. Sistem request. Di project ini disponsori oleh PT Serba-serbi. Business need. Yang pertama, untuk mendapatkan pelanggan baru melalui internet. Yang kedua, untuk mempermudah admin mengenai data rekapan penjual dan keuangan serba-serbi agar lebih terstruktur, jelas, dan rapi. 3. Untuk mempermudah pelanggan dalam pelayanan pembelian barang pada serba-serbi via internet. Business requirement. Dengan menggunakan serba-serbi, pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian secara online dengan berbagai fitur yang ada pada sistem ini, yaitu 1. Fitur pencarian produk. Pelanggan dapat mencari produk yang diinginkan. Kedua, fitur katalog dan kategori produk. Daftar produk apa saja yang tersedia beserta detail masing-masing produk. Ketiga, fitur pemesanan. Keranjang belanja atau list produk apa saja yang mau dibeli beserta rinciannya. 4. Fitur pembayaran. Konfirmasi pembayaran dan cek resi transaksi. Business value, tangible value. Yang pertama mendapat keuntungan sebesar Rp790.90.524 selama 5 tahun. Yang kedua mendapat return on investment 32,62%. Intangible value. 1. Meningkatkan pemasaran akan pelanggan baru. 2. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelanggan. 3. Lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Visibility analysis. Technical visibility. Sistem penjualan serba-serbi layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko. Yang pertama, kefamiliaran dengan aplikasi, risiko sedang. Serba-serbi sebelumnya sudah mengenal internet dan website, tapi tidak terlalu menguasai. Dengan proyek ini, pemasaran akan dapat dilakukan dengan media aplikasi website. 2. Kefamiliaran dengan teknologi, risiko tinggi. Serba-serbi tidak memiliki pengalaman dalam pemasaran menggunakan media website, maka diperlukan pelatihan yang cukup untuk mengatasi pengalaman mereka dalam menggunakan website.
3. Ukuran project, resiko rendah. Pada website e-commerce ini, cakupan sistem yang akan dibuat tidak terlalu besar karena transaksi yang dilakukan tergolong standar. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem sekitar 2 atau 3 bulan, mulai dari analisis rencana dan desain, proses coding, uji tes, dan implementation. Sedangkan tim proyek kemungkinan akan mencakup kurang lebih 5 orang termasuk keterlibatan pengguna bisnis. 4. Kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur, risiko rendah. Serba-serbi kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Economic feasibility. Dalam pembuatan sistem serba-serbi, merangkum biaya yang diperlukan dalam pembuatan ini. Yang pertama, ROI atau Return on Investment. Berjumlah 32,62%. 2. BEP atau Break Even Point. Mendapatkan poin 2,31. Yang ketiga, Total Benefit. Total benefit selama 5 tahun yaitu Rp 790.090.524 rupiah. Intangible cost and benefit. 1. Meningkatkan kepuasan dan ketertarikan pelanggan. 2. Hemat waktu dan tenaga bagi pelanggan. 3. Peningkatan pendapatan serba-serbi. Organizational feasibility. 1. Project champion. Project champion dari pengembangan sistem ini akan memiliki masa depan usaha yang lebih sukses, dimulai dengan membangun kepercayaan pelanggan yang lebih baik melalui pemasaran dengan proyek serba-serbi ini. 2. Senior management. Serba-serbi merupakan sebuah toko online yang menjual berbagai macam produk, contohnya barang-barang perabotan rumah tangga, kosmetik, peralatan kebutuhan sekolah, peralatan masak, sampai tanaman hidup sebagai penghias rumah, dan sebagainya. Serba-serbi fokus kepada produk dan pelanggan dengan strategi kualitas produk dan strategi pelayanan kepada pelanggan sebagai penopang dalam menjalankan bisnis. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi usaha baik dalam hal pemasaran produk maupun fasilitas yang baik kepada pelanggan. User. Bagi admin, membuat pekerjaan lebih mudah, data tersusun rapi dan jelas serta mengurangi kesalahan dalam hal penyimpanan data, penjualan maupun keuangan pada serba-serbi. Bagi customer lebih mudah dan praktis dalam melakukan pembelian barang atau produk pada serba-serbi di mana saja dan kapan saja. 4. Other stakeholder. Pada proyek ini diharapkan akan mempermudah serba-serbi dalam menjalin kerjasama dengan partner kerja serta mendapatkan sponsor yang bagus dari luar untuk membantu jalannya proyek serba-serbi ini. Di bawah ini adalah detail dari economic feasibility. Dari 5 tahun, dari tahun ke tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan di sini ada development cost serta operational cost. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Kafati, NIM 19102115. Di sini saya akan mendemokan aplikasi website yang sudah kelompok kami buat, yaitu dengan judul Serba-serbi Toko Online. Dimulai dari yang pertama, ini adalah login user. Login user di sini terdapat untuk login, user itu menginputkan username dan password. Lalu ketika belum mempunyai akun, user itu bisa melakukan pendaftaran. Pendaftaran kita bisa masukkan username yang kita inginkan. Misalkan kelompok B. Passwordnya 123456. Nama kelompok B, emailnya @gmail.com misalkan. Nomor telepon coba 0 saja. Selamat Jalan PI Panjaitan
Nah, misalkan. Oke, kalau sudah terisi semua, kita klik daftar. Ini kalau misalkan ada salah satu yang kosong, tidak bisa, harus diisi semua. Kita klik daftar. Ketika kita klik daftar, kita sudah berhasil melakukan pendaftaran akun, lalu akan kembali ke halaman login. Kita tinggal masukkan yang tadi yang telah didaftarkan, kode 1856, klik masuk. Nah, di sini lalu tampilan awal dari website kami. Di atasnya ini adalah navigasi bar, terdapat logo kami, logo serba-serbi, terus ada nama aplikasi yang kita buat yaitu serba-serbi. Lalu di sebelah kanan atas ada home, produk, daftar pesanan, dan profile. Di dalam home sendiri itu kita bisa melakukan pencarian produk, kita bisa memilih kategori produknya, kita juga bisa di sini juga ada produk terbaru. Di sini akan menampilkan 8 produk terbaru. Di dalam produk ada semua produk yang kita punya. Di sini akan tampil semua. Misalkan kita melakukan pencarian, misalkan kerudung, kita pencarian, maka di sini akan muncul semua dengan keyword kerudung. Kalau kita ubah, misalkan kopi, cari produk, juga akan muncul semua keyword yang memiliki kata kopi. Dan lalu untuk kita bisa melakukan pemesanan, kita klik salah satu, kita klik gambar, itu akan masuk ke halaman detail produk. Detail produk di sini meliputi ada foto produknya, nama produk, harga produk, deskripsi. Deskripsinya bebas di sini sesuai dengan inputan dari admin. Lalu ketika kita pesan sekarang, ini juga akan masuk ke konfirmasi pesanan. Ini ada foto, nama, dan harga. Ini nggak bisa diubah. Lalu kita bisa menampilkan jumlah pesanannya. Kita akan pesan berapa? Lalu untuk nama pesanan, dan alamat pesanan, ini defaultnya adalah nama, nomor, dan alamat dari akun yang masuk, akun yang login. Kita login sebagai kelompok. Oke, maka kita akan pesan, maka defaultnya adalah kelompok G, nomor telepon juga sama, dan alamat yang sama. Tapi ketika kita mau mengubah juga bisa. Lalu kita klik pesan. Nanti akan ada klik pesan, lalu akan muncul pesanan berhasil, yaitu alam. Harusnya di sini tidak muncul. Jadi kita sudah, di sini akan muncul daftar pesanan. Tanggal pemesanannya yaitu hari ini. Ini ketika ini direcord yaitu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 11.45. Harga ini adalah nama pemesannya adalah Kloge, nomor HP-nya tadi 000, alamatnya adalah ini, nama produknya sneakers, harganya itu tadi itu satuannya itu 350.000. Ketika kita pesan 2, maka kan totalnya akan menampilkan jumlah pesanan dikali harga. Jadi, lalu untuk di profile ini adalah kita bisa melakukan profile. Di sini ada meliputi nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan alamat. Kita bisa mengubah profilnya. Profil misalkan username jadi
serba-serbi. Kalau email dari kami menjadi serba-serbi. Itu juga bisa teman-teman diganti satu-satu profil. Ini juga otomatis akan berubah. Username menjadi serba-serbi, email serba-serbi@gmail.com, nomor telepon juga berubah. Selain melakukan edit profile, di sini juga bisa melakukan ubah password. Ubah password tadi itu passwordnya 123456, kita ubah menjadi 112233. 112233. Semuanya. Coba password juga bisa. Lalu kita juga bisa melakukan logout. Logout itu akan otomatis masuk kembali ke halaman login. Ini untuk demo untuk aplikasi dari untuk user. Lalu ini untuk admin. Ini untuk login admin itu hanya menampilkan username dan password. Tidak, untuk admin itu tidak bisa membuat akun sendiri. Tapi ketika kita akan menambahkan akun, kita bisa menambahkannya otomatis manual melalui database. Kenapa? Karena biasanya admin itu hanya ada 1 atau 2 orang yang mengurus ini. Jadi nggak perlu, dan semua orang tidak bisa mengakses halaman admin sesuka mereka. Di sini saya sudah membuat sebelumnya, itu dengan username admin dan password admin. Kita klik masuk. Nah, di sini ada tampilan awalnya. Ini kosongan saja, karena yang utama dari admin itu adalah menambahkan. Di sini ada mengelola daftar kategori, mengelola daftar produk, mengelola daftar pesanan, dan ini untuk profile. Kalau untuk navigasi bar itu overall sama dengan milik user, hanya berbeda di menu-menunya saja. Ini adalah untuk home-nya, kayak gini saja. Lalu daftar kategori, ini daftar kategori adalah kategori yang akan ditampilkan di halaman user. Nah, jadi di halaman user itu kan ada tab kategori di atas, ada sandal, sepatu, hijab, dan sebagainya. Nah, admin bisa mengelola di sini, bisa menambahkan, bisa mengedit, dan bisa hapus. Soalnya ini adalah ada sandal, L-nya banyak. Kalau kita edit, kita ganti L-nya menjadi 1 saja. Untuk kategori. Nah, di tab user itu juga di sini akan berubah menjadi sandal hanya 1 saja, karena ini terhubung. Lalu ketika kita hapus salah satu, misalkan hapus hijab, kita hapus, oke. Kita refresh. Oke, mohon maaf, ternyata ada kesalahan, dihapus, belum diprogram. Untuk tambah kategori kita bisa tambahkan, misalkan laptop.
elektronik. Tambahkan galeri. Seperti ini. Dan ini untuk daftar produk. Di sini ada beberapa, ada 6. Kita bisa edit. Ini edit juga bisa mengubah gambar, bisa mengubah kategorinya. Kita pilih, misalkan ini masuk ke aksesoris pria, lalu sweater bahu, namanya, harga, dan deskripsi. Untuk status ini, ketika kita pilih status tidak aktif, maka di halaman user itu nggak akan tampil. Coba produk, selesai. Jadi sini tadi sebelumnya itu adalah masuk ke pakaian pria, ini masuk ke aksesoris pria. Ini juga bisa dihapus. Nah, ini untuk tadi sweater bahunya sudah hilang. Lalu ketika kita kembali ke produk, halaman produk juga hilang 1. Sebelumnya 8, ini hilang 1. Lalu untuk menambahkan, bisa pilih file. Dan kita masukkan, ini adalah sandal swallow, harga 50.000. Lalu sandal deskripsinya, kita juga bisa menambahkan bold untuk depan, bisa juga dimiringkan, italic, dan sebagainya. Lalu pilih statusnya aktif, kita tambahkan produk. Di sini akan muncul sandal. Dan di sini ketika kita dan di user, ketika kita refresh akan muncul sandal swallow yang tadi kita tambahkan. Klik seperti ini. Lalu untuk daftar pesanan, ini adalah menampilkan semua daftar pesanan dari user mana saja. Ini akan tampil di sini. Tanggal pemesanannya mulai dari tanggal pemesanan, total, nama, alamat, nama pemesan, dan sebagainya. Profile juga sama. Kita bisa edit profile, kita bisa ubah password. Ini untuk menampilkannya itu ditampilkan nama lengkap, username, nomor telepon, email, dan alamat. Lalu kita juga bisa melakukan logout. Oke, mungkin ini bisa melakukan logout. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Laili Lutfiana akan menjelaskan bagian kelas diagram
Yustes diagram dan Yustes lainnya. Yang pertama kelas diagram. Kelas diagram di sini adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem. Di sini sistem server-server yaitu penjualan online dan hubungannya satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasinya. Ini untuk beberapa kelas, yaitu ada 10 kelas. Yang pertama kelas login. Admin atau user login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem, yang mana pada kelas login ini terdapat atribut username dan password. Lalu untuk operasinya login dan daftar. Selanjutnya kelas admin dan user. Kelas admin dan user ini memiliki beberapa operasi atau menu, yang mana pada kelas admin ini memiliki operasi yaitu home, daftar kategori, daftar produk, daftar pesanan, dan profil admin. Begitu juga dengan kelas user, ada beberapa operasi atau menu yaitu home, produk, daftar pesanan, dan profil user. Dan itu dua kelas tersebut memiliki kesamaan, yaitu tampilan awal yang akan ditemui oleh user dan admin itu adalah tampilan home. Selanjutnya pada bagian sistem admin ini yang pertama tampilan itu adalah tampilan home, lalu daftar kategori, daftar produk, daftar pesanan, dan profil admin. Pada kelas daftar kategori memiliki atribut, yaitu kategori dan nama kategori. Lalu untuk operasinya edit, tambah kategori, lalu hapus. Selanjutnya itu daftar produk. Di sini kita memiliki atribut yaitu produk, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan gambar produk, atas produk, dan terakhir tanggal buat. Operasinya edit, tambah, dan hapus. Selanjutnya itu daftar pesanan. Daftar pesanan kita memiliki beberapa atribut, tapi tidak memiliki metode atau operasinya. Atributnya itu yaitu nama, nomor HP, alamat, nama produk, harga, jumlah pesanan, total harga, dan tanggal pemesanan. Lalu terakhir itu profil admin. Sini ada atribut yaitu admin, nama admin, username, password, HP admin, email admin, alamat admin. Lalu untuk metode atau operasinya edit, ubah password, dan logout. Dan di bagian sini adalah untuk tampilan kelas user atau tampilan sistem untuk user. Dimana tampilan awalnya itu sama kelas admin yaitu kelas tampilan home, lalu yang kedua profil user, produk, daftar pesanan, dan pemesanan. Pada user ini yang pertama dilalui itu home, lalu produk. Pada produk tidak memiliki atribut, hanya memiliki operasi search atau pencarian produk, lalu pilih produk. Ketika sudah memilih produk, nanti akan memasuki ke halaman yang baru yaitu halaman pemesanan atau kelas pemesanan, yaitu memiliki atribut ID pemesanan, nama user, nama HP, nama produk, harga produk, jumlah pemesanan, dan tanggal pemesanan. Lalu ada operasinya yaitu tanggal pemesanan. Selanjutnya yaitu untuk daftar pesanan. Ketika kita sudah memesan produk, kita akan dapat daftar pesanan yang telah kita pesan, yaitu sama seperti kelas admin, atributnya yaitu nama, nomor HP,
alamat, nama produk, harga, jumlah pesanan, total harga, dan alat pemesanan. Terakhir yaitu profil user. Di sini profil user sama seperti profil admin, memiliki atribut metode atau profilnya. Atributnya ada user, username, password, nama user, email user, nama user, alamat user. Dan untuk operasinya ID, untuk password, logout. Setelah itu lanjutlah tes diagram. Dapat lihat tes diagram ini merupakan sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Di sini kita akan membuat use case untuk penggambaran jalannya sistem aplikasi web serba-serbi. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama aktor, use case-nya, dan juga relasinya. Untuk aktor ada 2, yaitu aktor user dan juga aktor admin. Lalu untuk use case-nya itu ada 15 use case, dan untuk relasinya kita menggunakan relasi asosiasi. Yang pertama aktor admin. Yang bisa dilakukan aktor admin yaitu yang pertama login. Jika admin belum mempunyai akun, nanti bisa atau tidak harus daftar akun. Lalu yang kedua, admin dapat mengelola produk yang mana bisa atau tidak harus menambah produk dan menghapus produk. Yang ketiga, admin dapat melihat katalog dan yang mana admin bisa atau tidak harus mengelola kategori. Lalu yang keempat, admin dapat melihat daftar pesanan yang mana bisa atau tidak harus melakukan pengubahan pada status pesanan. Dan yang kelima, admin dapat mengelola profil yang mana bisa atau tidak harus melakukan edit profil, buka password, dan logout. Lalu selanjutnya ada akun user. Yang bisa dilakukan akun user yang pertama kali yaitu login. Jika user belum mempunyai akun atau profil, user bisa atau tidak harus daftar akun terlebih dahulu. Lalu yang kedua, user dapat memilih produk yang nantinya akan dia pesan. Lalu yang ketiga, user dapat melihat katalog. Keempat, user dapat melakukan pemesanan. Setelah itu, user dapat melihat daftar pemesanan yang telah dia pesan. Terakhir, user dapat mengelola profil yang mana bisa atau tidak harus melakukan edit profil, ubah password, atau logout. Selanjutnya, use case skenario. Use case skenario ini merupakan pendeskripsian secara tekstual dalam bentuk skenario untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistemnya. Sesuai use case yang diagram di atas, use case skenario terdapat 15 skenario, yaitu yang pertama login. Aktornya user dan admin. Deskripsi, user melakukan login. Kondisi awal, aktor belum melakukan login. Skenario utama, aktor memasukkan username dan password. Sistem memeriksa akun apakah valid. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama atau kliennya atau home. Jika tidak valid, sistem akan jika tidak valid, sistem akan mengkonfirmasi bahwa username dan password salah di halaman login. Skenario abnormal, aktor gagal masuk ke sistem. Kondisi akhir,
Oktan telah berhasil login atau masuk pakai pengguna sistem. Lalu skenario yang kedua yaitu daftar akun, akunnya itu user. Dan tekniknya user melakukan pendaftaran atau registrasi kondisi awal akun belum terdaftar dalam pengguna sistem. Skenario utama yaitu seluruh data yang diperlukan pada proses registrasi, lalu melakukan validasi data yang telah diisi, dicatat dan ditampilkan notifikasi data dan kembali ke halaman registrasi. Jika berhasil akan menampilkan halaman lainnya. Lalu skenario optimal tidak ada, kondisi akhir akun telah terdaftar sebagai pengguna sistem. Selanjutnya yaitu skenario yang ketiga memilih produk akunnya user. Deskripsi user dapat melihat produk dan menambah produk ukuran yang lainnya, atau maksudnya adalah daftar pesanan. Kondisi awal akun telah masuk ke halaman lainnya. Skenario utamanya akan membuka salah satu produk, akan dapat melihat informasi berupa gambar, deskripsi terkait produk, harga dan sebagainya. Kalau akan menekan tombol tambah ke lainnya, lalu dapat dilihat di daftar pesanan. Akan mengisi jumlah produk yang hendak ditambahkan. Jika produk tidak tersedia, maka akan tidak dapat melakukan proses tambah lainnya. Jika produk tersedia, tambahan produk tersebut ke lainnya atau daftar pesanan. Sistem akan menampilkan pesan daftar pesanannya berhasil ditambah. Untuk skenario aktualnya akan tidak dapat menambahkan produk jika produk tidak tersedia. Kondisi akhirnya akan telah berhasil menambahkan produk iklan lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengelola produk akun admin. Admin mengelola produk. Kondisi awal akun telah berhasil masuk ke halaman lainnya. Lalu skenario utamanya akan membuka halaman list produk, akan melakukan penambahan produk, mengubah quantity produk, atau menghapus produk. Skenario utamanya tidak ada. Lalu kondisi akhirnya akan berhasil melakukan mengelola produk. Lalu yang kelima itu model menambah produk. Akunnya admin. Untuk deskripsinya admin menambah produk. Kondisi awal akun telah berhasil masuk ke halaman lainnya. Skenario utamanya akan membuka halaman list produk, lalu akan melakukan penambahan produk. Skenario utamanya tidak ada. Lalu kondisi akhirnya akan berhasil menambah produk. Yang keenam, menghapus produk. Akunnya admin, deskripsinya admin menghapus produk. Kondisi awal akan telah berhasil masuk ke halaman lainnya. Skenario utama akan membuka halaman list produk, lalu akan melakukan penghapusan produk. Skenario optimal tidak ada, kondisi akhirnya akan berhasil menghapus produk. Lalu melihat katalog user dan admin. Deskripsinya user dan admin dapat melihat kategori-kategori yang tersedia dalam sistem. Kondisi awalnya telah berhasil login. Skenario utamanya akan membuka halaman lainnya menuju ke menu kategori. Akan dapat melihat atau membuka kategori-kategori tersebut. Skenario aktualnya tidak ada, kondisi akhirnya akan telah berhasil membuka daftar kategori. Lalu namanya mengelola kategori. Ini yang ke-8, aturan user dan admin, deskripsi user dan admin mengelola kategori. Kondisi awal akan telah berhasil masuk ke halaman lainnya. Skenario utama akan membuka halaman kategori. Selanjutnya akan melakukan penambahan kategori, mengubah kategori atau menghapus kategori. Skenario optimalnya tidak ada. Kondisi akhirnya akan berhasil melakukan pengolahan kategori seperti menambah, mengubah, atau menghapus kategori. 9. Melakukan pemesanan.
User melakukan pemesanan dengan mengisi data-data pesanan. Aktor telah memilih produk dan memasukkan orderan belanja atau daftar pesanan. Dan aktor telah membuka halaman daftar pesanan. Skenario utama akan membuka halaman produk, lalu melakukan pemesanan. Lalu akan mengisi nama, email, telepon, alamat, dan sebagainya untuk pengiriman barang. Jika verifikasinya kembali ke halaman checkout. Jika berhasil, aktor akan mendapatkan total biaya harus dibayar. Lalu aktor telah selesai memesan, aktor dapat mendapatkan notifikasi daftar pemesanan. Skenario abnormal akan tidak melakukan checkout. Kondisi akhir akan berhasil melakukan checkout dan mendapatkan data pemesanan. Melihat daftar pesanan, aktornya user dan admin. Deskripsi, user dan admin melihat daftar pesanan yang telah dipesan beserta status pemesanannya. Lalu kondisi awalnya aktor telah berhasil login dan aktor telah membuka halaman daftar pesanan. Skenario utama akan membuka halaman daftar pesanan, lalu aktor dapat melihat atau membuka pesanan tersebut. Skenario normalnya tidak ada, kondisi akhir aktor dapat melihat daftar pesanan yang telah dipesan. Lalu yang ke-11, user mengubah status pesanan. Aktornya admin, deskripsinya admin mengubah status pesanan. Kondisi awal aktor telah berhasil masuk ke halaman belanja. Skenario utama yaitu akan membuka halaman produk, lalu akan melakukan perubahan status pemesanan. Skenario normalnya tidak ada, kondisi akhir akan berhasil melakukan perubahan pada status pemesanan. Selanjutnya ke-12 yaitu user mengelola profil, aktornya user dan admin, deskripsinya user dan admin mengelola profil. Kondisi awal aktor telah berhasil masuk ke halaman profil. Skenario utama akan mengelola profil. Skenario abnormal tidak ada. Kondisi akhir aktor berhasil melakukan perubahan profil, ubah password atau logout. Yang ke-13 yaitu edit profil. Aktornya user dan admin melakukan perubahan profil. Kondisi awal aktor telah berhasil masuk ke halaman profil. Skenario utama akan membuka halaman edit profil, lalu akan melakukan perubahan profil. Skenario normal tidak ada. Kondisi akhir akan berhasil melakukan perubahan profil. Lalu yang ke-14, ubah password. User dan admin, deskripsinya user dan admin ubah password. Kondisi awal aktor telah berhasil masuk ke halaman profil. Skenario utama akan membuka halaman ubah password, input password baru, konfirmasi password baru. Skenario abnormal aktor gagal mendapatkan password baru. Kondisi akhir aktor berhasil mendapatkan password baru. Lalu yang terakhir yaitu user logout. Aktornya user dan admin, deskripsi user dan admin melakukan logout. Kondisi awal aktor dan admin, user dan admin telah berhasil masuk ke halaman profil. Skenario utama akan membuka halaman profil. Selanjutnya aktor melakukan logout. Skenario abnormalnya tidak ada. Kondisi akhir aktor berhasil melakukan logout. Kemudian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benny Alpontondang. Saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Pada sequence diagram pertama yaitu bagian login. Sini pelakunya adalah user. Pertama user membuka webnya terlebih dahulu. Kemudian Boundary akan memberikan jawaban yaitu menampilkan halaman web. Kemudian user memilih menu login. Kemudian Boundary tampilan web akan memberi jawaban itu menampilkan halaman login. Kemudian user mengisi username dan password. Nah, di sini ada dua kemungkinan.
yaitu data akun valid atau data akun tidak valid. Saat user mengisi username dan password, Boundary akan mengirimkan data tersebut ke server, kemudian melakukan validasi data, kemudian menampilkan menu utama jika data tersebut valid atau benar. Jika data tersebut salah, pada saat validasi data, server akan memberikan notifikasi dan menampilkan itu pada halaman web, yaitu notif salah username atau password. Kemudian sequence daftar akun. Pertama, user memilih daftar pada menu utama. Kemudian menu utama akan menampilkan form pendaftaran. Kemudian user mengisi form pendaftaran. Dari data tersebut akan dikirimkan ke database. Sebelum dikirimkan, data tersebut diproses, kemudian dikirimkan ke database. Setelah dikirimkan, data akan disimpan dan memproses data output. Kemudian mengirim data output dan menampilkan rincian data pendaftaran akun telah berhasil. Setelah itu, sequence diagram berupa kata sandi. Masih sama pelakunya user. Di sini user pertama menginputkan username dan password. Kemudian tampilan web akan memberikan notifikasi salah username password sebanyak 3 kali. Kemudian user menekan tombol lupa password. Kemudian tampilan web akan menampilkan form pengajuan reset password. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika data benar dan jika data salah. Di sini user menginputkan email yang terdaftar, kemudian memproses data, mengirim ke database. Kemudian jika data benar, mengirimkan email konfirmasi. Kemudian menampilkan pesan pengecek email agar dapat reset password. Jika data tersebut salah, kemudian sistem akan menampilkan pesan data yang dimasukkan adalah salah. Kemudian sequence diagram melihat katalog. Di sini pelakunya ada dua, yaitu user dan admin. Pada user dapat memilih menu katalog pada menu utama beranda. Kemudian sistem akan menampilkan kategori katalog yang tersedia. Kemudian user atau admin dapat memilih salah satu kategori tersebut. Setelah itu request data pada database, kemudian mengambil data pada database. Dari database akan mengirimkan data tersebut diterima, kemudian ditampilkan data yang pada kategori yang dipilih. Kemudian sequence diagram pengelola kategori. Nah, pelakunya admin dan user. Pertama, user atau admin mengunjungi kategori pada halaman kategori, kemudian menampilkan list kategori. Halaman akan menampilkan list kategori. Setelah itu admin atau user dapat menambah, mengedit atau menghapus kategori yang dipilih. Kemudian pada halaman kategori melakukan validasi data pada kontrol proses, kemudian mengirimnya ke objek database. Kemudian data tersebut disimpan. Setelah berhasil disimpan, akan menyiapkan data baru. Nah, setelah selesai, halaman kategori akan menampilkan data kategori yang baru. Kemudian sequence diagram memilih produk. Di sini pelakunya user. Nah, user memilih salah satu produk yang
tampil pada menu utama. Kemudian menu utama akan menampilkan informasi produk. Setelah itu, user mengisi jumlah produk yang dibeli. Kemudian, user menekan tombol Add to Cart. Nah, sini ada dua kemungkinan, yaitu tersedia atau produk tersebut tidak tersedia. Setelah user menekan tombol Add to Cart, sistem akan cek produk terlebih dahulu pada database ketersediaannya. Apabila ready stock, produk dapat diproses. Kemudian menampilkan produk berhasil ditambahkan. Jika tidak tersedia, kontrol akan mengirimkan pesan produk tidak ready atau tidak tersedia. Kemudian pada menu utama akan menampilkan pesan bahwa produk tersebut tidak tersedia. Kemudian pada sequence diagram mengelola produk. Di sini pelakunya adalah admin. Admin mengunjungi list produk pada halaman list produk. Kemudian akan menampilkan list produk. Setelah itu, admin dapat menambah produk, menghapus produk, dan menambah kuantiti produk. Setelah itu, data tersebut akan diperbaharui, kemudian diproses, dan dikirimkan ke database. Kemudian data tersebut disimpan, data berhasil disimpan, kemudian kontrol akan menyiapkan data baru, kemudian boundary halaman list produk akan menampilkan data produk yang baru. Kemudian sequence diagram menambah produk. Di sini pelakunya adalah admin. Pertama, admin mengunjungi list produk pada halaman list produk. Kemudian halaman list produk akan menampilkan list produk. Setelah itu, admin akan menambahkan produk beserta detail produk. Setelah itu, datanya akan divalidasi dan diproses datanya. Setelah itu dikirim data tersebut ke database, kemudian data disimpan, data berhasil disimpan. Setelah itu diproses data yang baru. Nah, jika sudah selesai, halaman list produk akan menampilkan data produk yang baru. Setelah itu sequence diagram menghapus produk. Di sini pelakunya adalah admin. Pertama, admin mengunjungi list produk pada halaman list produk. Setelah itu halaman list produk akan menampilkan list produk. Admin dapat menghapus produk beserta detail produk yang dipilih. Setelah itu melakukan validasi data tersebut diproses. Setelah itu dikirimkan ke database. Setelah dikirimkan, data tersebut akan disimpan. Data berhasil disimpan. Terus kontrol akan menyiapkan data baru. Terus menampilkan data produk yang baru, bahwa produk tersebut telah dihapus. Setelah itu, sequence diagram melihat daftar pesanan. Di sini pelakunya ada user dan admin. Pertama, user dan admin dapat mengunjungi halaman daftar pesanan pada halaman daftar pesanan. Setelah itu, halaman daftar pesanan akan menampilkan daftar pesanan. User atau admin dapat mengklik salah satu pesanan, kemudian request data, memproses data, kemudian mencari data tersebut pada database. Kemudian apabila didapat, kirim data pesanan, tampilkan data. Setelah itu pada halaman daftar pesanan, tampilkan rincian pesanan pada produk yang dipilih. Kemudian sequence diagram mengubah status pesanan. Di sini pelakunya ada user dan admin. Pertama, mengunjungi halaman produk pada halaman produk, dari halaman produk. Kemudian menampilkan produk. Setelah itu user atau admin dapat mengubah status menjadi selesai. Kemudian data tersebut akan diupdate, diproses kembali, mengirim data tersebut ke database, objek database, kemudian menyimpan data. Data berhasil disimpan. Setelah itu menyiapkan data baru. Setelah itu halaman produk akan menampilkan status pesanan yang baru.
Setelah itu sequence diagram mengelola keranjang belanjaan. Di sini pelakunya ada user. User mengunjungi menu keranjang belanjaan pada boundary halaman keranjang belanjaan. Setelah itu boundary halaman keranjang belanjaan akan menampilkan isi keranjang. Setelah itu user dapat menghapus produk dan menambah quantity produk. Setelah itu data dikirimkan, dikalkulasi, terus data diproses, mengirimkan data ke database, kemudian database akan menyimpan data tersebut. Data berhasil disimpan, terus diproses kembali, mengirimkan data dan hasil kalkulasi. Kemudian pada halaman keranjang belanjaan akan menampilkan data produk dan total yang baru. Setelah itu pada sequence diagram checkout. Di sini pelakunya ada user. Pertama, user membuka halaman checkout pada boundary halaman checkout. Setelah itu menampilkan halaman checkout. User mengisi nama, email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Di sini ada dua kemungkinan. Berhasil dan tidak berhasil. Di sini saat user mengisi, data diproses, mengirimkan data ke database, data disimpan, lalu mengkalkulasi semua produk, mengirimkan rincian pembayaran. Setelah itu, pada halaman checkout akan menampilkan rincian pembayaran. Jika data salah, pada saat mengisi nama, nomor telepon, dan alamat pengiriman, maka halaman checkout akan menampilkan pesan data yang dimasukkan duplikasi atau tidak valid. Setelah itu, sequence diagram konfirmasi pemesanan. Di sini pelakunya ada user. User pertama membuka pesanan untuk melakukan konfirmasi pada boundary notifikasi. Boundary notifikasi akan menampilkan pesanan. Setelah itu user menekan tombol konfirmasi yang kemudian ubah status menjadi dikonfirmasi. Data diproses, mengirimkan data dan ubah status pada database, data berhasil disimpan, kemudian mengirimkan data yang baru. Setelah itu pada diproses kembali datanya, tampilkan data, kemudian pada notifikasi menampilkan data berhasil dikonfirmasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasae. Saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram itu apa? Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aturan tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Nah, panah tersebut mengarahkan ke urutan aktivitas-aktivitas dari awal sampai akhir. Nah, fungsi activity diagram yaitu 1. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. 2. Membantu memahami proses secara keseluruhan. 3. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Menggambarkan proses. 4, yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, di activity diagram itu nanti ada initial state, namanya itu awal activity harus dibuat. Nah, ini masuk web itu namanya activity yang dilakukan, kerja yang dilakukan untuk menghubungkan ini bisa ke user ke sistem, itu namanya transition. Terus jika ada fungsi benar atau salahnya, dan itu namanya decision. Dan final state itu nanti untuk mengakhiri suatu activity tersebut. Nah, saya akan menjelaskan activity diagram login. Di activity diagram login ini, pertama itu user akan melakukan masuk web melalui link atau apa.
melalui masuk web, terus si sistem itu langsung menampilkan menu login. Di menampilkan menu login itu nanti user akan mengisi suatu username dan password. Setelah berhasil mengisi username dan password, nanti itu si user akan menekan tombol login. Setelah berhasil menekan tombol login, akan adanya transition di sistem, yaitu verifikasi password. Semisal si user itu memasukkan password benar, maka itu langsung menampilkan menu utama. Nanti itu langsung ke akhir dari activity. Nah, jika user itu verifikasi passwordnya salah, nanti itu akan menampilkan suatu kesalahan, menampilkan pesan kesalahan. Nah, pesan kesalahan itu nanti si sistem langsung mengarahkan ke menampilkan menu login. Jadi, kalau verifikasinya itu gagal, nanti itu menampilkan pesan kesalahan gagal masuk. Otomatis nanti langsung kembali lagi ke menu login. Terus yang kedua itu activity diagram daftar akun. Nah, di diagram daftar akun itu ada user dan sistem. Nah, di awalnya initial state itu diarahkan ke masuk web melalui link. Nah, setelah masuk web itu nanti ada menampilkan menu daftar akun. Di menu daftar akun itu user akan mengklik. Setelah berhasil mengklik, user akan diarahkan ke input data. Setelah input data sudah dituliskan sesuai dengan kebutuhan si user, nanti akan terjadinya transition antara user ke sistem, yaitu dengan cara input datanya berhasil sukses. Setelah sukses nanti langsung ke tampilan menu pada toko serba-serbi. Nah, setelah tampilan menu toko serba-serbi, akhir dari activity ini berakhir. Jadinya final state-nya di sini. Yang ketiga yaitu activity diagram lupa kata sandi. Di menu kata sandi ini nanti ada user dan sistem. Awalnya initial state itu kita masuk web dulu. Setelah masuk web dulu, nanti ada panah yang diharuskan si user itu menekan tombol login. Setelah menekan tombol login itu nanti akan menampilkan tombol password dan dimasukkan salah. Nah, semisal itu tombol login yang dimasukkan passwordnya yang dimasukkan salah, otomatis sistem itu langsung menginputkan dengan cara pilih tampilan lupa kata sandi. Nah, klik di tampilan sistem itu pilih lupa kata sandi. Setelah klik pilih lupa kata sandi, nanti sistem akan mengarahkan ke verifikasi email atau masukkan nomor telepon yang aktif. Setelah sudah memasukkan email dan masukkan nomor yang aktif, nanti jika sukses nanti langsung ke menu utama. Langsung ada tampilan menu utama. Nah, jika si user tidak memasukkan email atau passwordnya itu salah dan tidak ada kode apapun, nanti itu tampilan akan kembali ke lupa kata sandi tampilannya. Nah, setelah ini berhasil, sukses, verifikasi email nomor teleponnya itu berhasil, maka menampilkan menu utama dan final state-nya terjadi pada activity tersebut. Terus activity yang keempat yaitu activity diagram memilih produk. Nah, di sini itu ada membernya itu si user itu sistem dan penjualnya itu admin. Di mana pertama-tama initial state-nya itu ada di sistem. Nah, awalnya itu kita di dalam tampilan itu nanti tampilan menu utama. Setelah menampilan bentuk utama itu, nanti si sistem itu langsung merekod apa yang kita cari sesuai kebutuhan user. Nah, semisal user itu mencari produk apa yang dicari, sepatu.
Nah, setelah milih sepatu itu nanti ada pilihan produknya. Pilihan produknya banyak. Mau sepatu Adidas, sepatu apa, sepatu Adidas merek apa, Nike atau apa, itu sesuai dengan kebutuhan user. Setelah user berhasil memilih produk yang sesuai diinginkan, nanti akan ditampilkan ketampilan keranjang belanja. Di tampilan keranjang belanja ini nanti bisa menyimpan barang belanjaan yang akan di check out. Setelah tampilan tampilan keranjang belanja nanti, yaitu dari keranjang belanja itu kita akan bisa memesan suatu produk. Nah, pesan suatu produk itu dan melakukan sebuah check out. Setelah melakukan check out, user itu melakukan check out, nanti akan terjadi transition antara user ke sistem, yaitu melakukan verifikasi pesanan. Setelah verifikasi pesanan berhasil, nanti ada transition lagi antara sistem ke admin, yaitu notifikasi berhasil, misalnya barang berhasil di check out gitu. Nah, di final state-nya nanti berakhir di admin. Terus activity diagram mengelola produk. Di activity diagram mengelola produk itu nanti ada penjual dan sistem. Penjual itu sebagai admin dan sistem itu adalah komputer yang akan memproses data. Nah, ini initial state-nya, awal mula-mula activity diagram ini dijalankan, yaitu pertama di admin, yaitu awalnya, yaitu tampilan menu utama beranda. Menampilkan tampilan menu utama beranda. Setelah menampilkan menu utama beranda itu nanti, yaitu admin akan mengarahkan ke membuka halaman list produk. Setelah melakukan halaman list produk, nanti mengubah kuantiti produk atau menghapus atau menambahkan. Di sini itu nanti di activity ini nanti si admin itu bisa mengubah kuantiti. Misal di kuantiti produknya itu 50 barang yang dikeluarkan itu 25, bisa ditambah lagi menjadi 75 atau sebaliknya gitu. Setelah berhasil mengubah kuantiti atau menghapus atau menambahkan suatu produk, nanti terjadi transition di dalam sistem, yaitu produk telah terverifikasi karena sudah berhasil diubah. Produk telah terverifikasi. Setelah produk telah terverifikasi, nanti akan ada panah, yaitu check out, untuk melakukan check out. Nah, setelah melakukan check out itu nanti activity akan berakhir. Final state-nya nanti selesai di sistem. Nah, activity diagram menambah produk. Di activity diagram produk itu nanti ada admin dan sistem, di mana initial state-nya itu awal mulanya itu di sistem. Pertama, sistem itu akan menampilkan tampilan menu utama beranda. Terus akhirnya terjadi transition antara sistem ke admin, yaitu membuka halaman list produk. Setelah admin berhasil membuka halaman list produk, admin akan membuka lagi, akan ada arah panahnya lagi, itu menekan tombol centang untuk melakukan penambahan produk. Untuk menekan tombol centang untuk melakukan penambahan produk yang diinginkan. Dan berakhir, final state-nya berakhir di dalam admin. Activity diagram menghapus produk. Dalam activity diagram menghapus produk ini, nanti ada dua tampilan, admin dan sistem. Initial state-nya, awal mulanya, sistem berjalan ini, activity berjalan ini dari sistem. Sistem itu akan mengarahkan ke tampilan menu utama atau beranda. Di tampilan menu utama atau beranda itu nanti terjadi transition antara sistem ke admin, yaitu tampilan halaman list produk. Setelah halaman list produk itu nanti menekan tombol centang untuk melakukan penghapusan produk. Nah, di dalam tampilan halaman list produk itu kan ada beberapa macam banyak. Nah, jika ingin menghapus produk, tinggal centang saja.
centang saja itu di halaman list produk itu, nanti centang saja, pilih hapus. Setelah pilih hapus, nanti initial state-nya terjadi di dalam admin. Activity yang ke-8 yaitu activity diagram melihat katalog. Di activity diagram melihat katalog ini ada 3 komponen, yaitu user, sistem, dan penjual atau admin. Ini initial state-nya terjadi di dalam sistem, yaitu sistem akan mengarahkan ke tampilan menu utama. Setelah sistem mengarahkan ke menu tampilan utama, sistem itu nanti terjadi transition antara sistem ke user, yaitu tampilan katalog produk. Nah, tampilan katalog produk pada user nanti akan diarahkan lagi ke tampilan berbagai produk. Di tampilan berbagai produk itu nanti akan terjadi transition lagi antara user ke sistem, yaitu promosi produk. Promosi produk itu nanti di situ ada banyak iklan di dalam sistem itu, ada banyak iklan dan banyak berbagai macam menu katalog, sepatu, pakaian, itu berbagai macam. Nah, setelah user melakukan transition ke sistem, akhirnya sistem melakukan transition lagi ke penjual atau admin, yaitu dengan harga produk, melihatkan harga produk. Nah, setelah harga produk itu nanti diarahkan ke stok produk untuk melihat harga produk. Misal harga produknya 255, nanti itu kita memencet jam tangan. Jam tangan itu nanti kita lihat stok produknya, oh masih banyak 1.000 atau 2.000. Nah, setelah itu stok produknya itu nanti akan ada suatu kemungkinan itu di sistem itu ada diskon, soalnya itu menu katalog. Nah, ada diskon. Nah, final state-nya nanti berakhir di admin. Biasanya admin itu melakukan diskon itu setiap bulan. Seperti Shopee, seperti Lazada itu pasti akan ada diskon di setiap bulannya, seperti 11, 12, 22, 33 gitu. Nah, di activity diagram untuk mengelola kategori itu nanti juga ada 3 komponen, yaitu user, sistem, dan admin. Nah, initial state-nya itu terjadi di awal pada sistem, yaitu sistem mengarahkan menampilkan menu utama pada beranda. Terjadinya transition ke user, yaitu tampilan list produk. Di user nanti akan diarahkan ke tampilan katalog produk. Di tampilan katalog produk ini, si user nanti akan menjadi transition ke sistem, yaitu sistem itu akan merekod produk. Setelah melakukan rekod produk pada sistem akan melakukan transition lagi ke admin, yaitu merubah tampilan produk. Setelah merubah tampilan produk, terus admin sudah merubah, akhirnya final state-nya terjadi di admin. Terus activity yang ke-10 yaitu activity diagram melihat daftar pesanan. Di sini ada 3 komponen, yaitu user, sistem, admin. Di mana initial state-nya itu terjadi pada sistem akan menampilkan tampilan utama atau beranda. Terus akhirnya sistem itu melakukan transition lagi ke user, yaitu dengan user itu tampilan daftar pesanan. Nah, dari tampilan daftar pesanan, user itu bisa langsung mengeksekusi atau transmission lagi ke sistem, yaitu tampilan pesanan telah terverifikasi. Ya, tampilan telah terverifikasi oleh user. Kalau sudah tampilan pesanan telah terverifikasi, otomatis initial state-nya sudah berakhir di dalam sistem. Jika menu tampilan utama itu nanti transitionnya nanti diarahkan ke admin juga akan menampilkan tampilan pesanan seperti yang user inginkan. Nah, setelah admin itu melakukan tampilan pesanan, daftar pesanan yang diinginkan, nanti akan terjadi transition lagi antara admin dan sistem. Jadinya di sistem itu nanti akan tampilan pesanan.
tampilan pesanan telah terverifikasi dan final state-nya terjadi di sistem. Jadi di sistem itu akan mengarahkan kedua transition antara transition admin dan transition user dengan kegunaan dan fungsinya yang sama, yaitu dengan tampilan pesanan. Setelah tampilan pesanan nanti terjadi, nanti akan terjadinya transition antara admin ke sistem dan user ke sistem. Nanti akan adanya transition, yaitu tampilan pesanan telah berakhir. Nah, di situ sudah berakhir activity-nya. Nah, initial state-nya nanti berakhir di dalam sistem. Nah, activity diagram ke-11 yaitu activity diagram mengubah status pesanan. Di mengubah status pesanan itu ada 3 komponen, yaitu user, sistem, dan admin. Nah, ini juga initial state-nya dari sistem, yaitu tampilan menu utama atau beranda. Tampilan menu utama beranda itu akan membuat 2 cabang transition antara transition admin dan transition si user. Pertama saya akan ke transition admin dulu. Itu awalnya tampilan menu utama, terus sistem itu melakukan transition ke admin, yaitu menampilkan halaman produk. Tapi ini tampilan halaman produk saja, tidak bisa mengeksekusi lagi. Nah, di dalam tampilan ini admin hanya bisa menampilkan halaman produk saja. Nah, di situ si user, si sistem itu melakukan transition ke user itu dengan menampilkan halaman produk. Di tampilan halaman produk itu nanti user akan mengarah lagi ke menu menampilkan daftar pesanan. Di menampilkan daftar pesanan lagi nanti terjadi transition yaitu antara user ke admin, yaitu dengan cara menampilkan status pesanan. Nah, dari user itu menampilkan daftar pesanan, terus user itu terjadi transition, dieksekusi, datanya diterima oleh admin itu mengeksekusi lagi, yaitu menampilkan status pesanan. Setelah admin melakukan status pesanan lagi, terjadi transition antara admin ke sistem, yaitu setelah admin menampilkan status pesanan, nanti terjadi suatu verifikasi, yaitu harus melakukan verifikasi. Atau user juga bisa langsung merubah status pesanan dengan cara dia tidak melakukan transition ke admin, tidak merubah status pesanan ke admin, tapi langsung ke user. Dari menampilkan daftar pesanan, dari tampilan daftar pesanan nanti langsung ke merubah status pesanan. Di merubah status pesanan ini nanti si user juga melakukan transition ke sistem, yaitu melakukan verifikasi. Setelah dua-duanya antara admin dan user suatu verifikasinya diterima oleh sistem, yaitu sistem akan melakukan verifikasi ulang untuk membuktikan itu benar-benar harus diverifikasi atau tidak gitu. Terus akhirnya verifikasi ulang udah di ACC antara user dan sistem, terjadinya final state. Final state-nya nanti di sistem. Activity yang ke-13 yaitu activity diagram checkout. Di activity diagram checkout itu ada sistem dan user. Di initial state-nya terjadi di sistem, yaitu tampilan menu utama. Tampilan menu utama itu nanti sistem akan melakukan transition ke user, yaitu tampilan keranjang belanja. Tampilan keranjang belanja ini nanti user akan menampilkan suatu menu lagi, yaitu klik produk yang akan dipilih. Setelah melakukan klik produk yang akan dipilih, yaitu tampilan checkout pada user. Setelah itu user bisa melakukan ke input data. Setelah user melakukan input data, terjadi transition antara user ke sistem, yaitu untuk konfirmasi pesanan. Di konfirmasi pesanan ini nanti sistem juga akan melakukan aktiviti lagi, yaitu verifikasi pembayaran. Setelah verifikasi pembayaran sudah berhasil, sistem akan melakukan aktiviti lagi, yaitu ke tampilan kode pemesanan. Setelah kode pemesanan terjadi, itu di situ akan terjadinya final state.
final state-nya terjadi di sistem. Nah, dan yang terakhir yaitu activity diagram konfirmasi pesanan. Di konfirmasi pesanan itu yaitu ada user dan sistem. Nah, ini initial state-nya itu terjadi pada user. User akan melakukan activity yaitu membuka tampilan pesanan. Setelah membuka tampilan pesanan lagi, akan muncul activity lagi yaitu membuka status pesanan. Setelah membuka status pesanan lagi, terjadi transition ke sistem. Transition activity ke sistem yaitu ubah status pesanan. Nah, jika mau mengubah status pesanan, maka jika tidak mau mengubah status pesanan, maka akan ada decision. Decision itu adalah suatu fungsi pembenaran antara ya dan tidak. Kalau ubah status pesanan itu iya, maka itu akan muncul suatu activity yaitu konfirmasi pesanan. Jika konfirmasi pesanan sudah diklik, disetujui oleh user dan sistem akan mengarahkan lagi ke pesanan berhasil dikirim. Dan initial state berakhir juga di sistem. Jika user melakukan transition ke sistem itu tidak mengubah status pesanan, maka decision akan mengarahkan ke tidak, yaitu membatalkan pesanan. Setelah membatalkan pesanan itu nanti kembali ke tampilan menu utama, gitu. Dan itu sekian penjelasan activity dari saya. Selanjutnya akan diteruskan pendemoan aplikasi oleh rekan saya. Nah, begitu saja hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam membuat suatu tugas tersebut, kami sebagai manusia biasa dan banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan kepada dosen kita, terima kasih Bapak Rifki yang telah membantu untuk pengerjaan tugas besar ini. Saya akhiri dan saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.